Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali ya latihan kita terkait kompetensi teknis kepegawaian ya teman-teman. Oke, langsung saja. Nomor 16, pakaian seragam batik korps pegawai digunakan pada setiap tanggal A1 setiap bulan, B15 setiap bulan, C17 setiap bulan, D18 setiap bulan, E25 setiap bulan. Jawabannya adalah C, tanggal 17 setiap bulan. Jadi untuk batik korps pegawai ini teman-teman atau batik korpri ya, dijelaskan di dalam Permendagri nomor 11 tahun 2020. Nah, untuk batik kopri itu digunakan pada tanggal 17 setiap bulan. Jadi setiap bulan pada tanggal 17 teman-teman menggunakan batik korpri. Nah, selain tanggal 17 setiap bulan, batik kopri itu digunakan juga pada upacara hari ulang tahun korpri dan upacara Hari Besar Nasional. Begitu juga dengan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh korpri. Jadi untuk jawaban nomor 16 yaitu pada setiap tanggal 17 setiap bulan. Jawabannya C, teman-teman. Nomor 17, seorang staf PNS instansi daerah tidak masuk kerja selama 3 hari berturut-turut selama 1 tahun. Pejabat yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai tersebut adalah A. Kepala Dinas, B. Sekretaris, C. Kepala Bidang, D. Staf Ahli, E. Kepala Sub Bidang. Jawabannya adalah E. Kepala Sub Bidang. Jadi untuk level staff ya teman-teman ya, itu yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin ringan adalah pejabat pengawas atau setara dengan eselon 4. Eselon 4 itu setara dengan kepala sub bidang. Jadi untuk hukuman disiplin tidak masuk kerja selama 3 hari berturut-turut selama 1 tahun ya teman-teman. Dalam 1 tahun itu masih masuk kategori hukuman disiplin ringan, dan hukuman disiplin ringan ini bisa dijatuhkan oleh pejabat pengawas bagi PNS yang berada satu tingkat di bawahnya. Satu tingkat di bawahnya ya, di bawahnya eselon 4 ya staf teman-teman ya, staf. Nah, selain staf, pejabat pengawas juga bisa menjatuhkan hukuman disiplin ringan kepada pejabat fungsional ahli pertama. Jadi kalau semisal ada staf fungsional yang melanggar disiplin, nah misal tidak masuk kerja selama 3 hari berturut-turut, itu bisa dijatuhkan hukuman disiplin oleh pejabat pengawasnya atau kepala sub bidangnya. Jadi jawabannya E, teman-teman. Nomor 18, sebagai analis SDM aparatur ahli pertama, kamu mempunyai tugas untuk menyusun kebutuhan pegawai di kantormu yang dilakukan untuk jangka waktu A 3 tahun, B 5 tahun, C 7 tahun, D 10 tahun, E 1 tahun. Jawabannya adalah B 5 tahun. Jadi untuk penyusunan kebutuhan pegawai itu teman-teman dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dan akan dievaluasi per 1 tahun. Jadi di sini ya tertulis di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS ya itu dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dan akan diperinci per 1 tahun. Jadi di sini jawabannya B 5 tahun. Nomor 19, instansi pembina dari jabatan analis SDM aparatur dan pranata SDM aparatur adalah A. Kemendagri, B. Kemenpan, C. KSN, D. BKN, E. Presiden. Jawabannya adalah D. BKN. Jadi untuk instansi pembina dari semua jabatan kepegawaian teman-teman ya, mulai dari analis sumber daya manusia aparatur, asesor, auditor, pranata itu adalah BKN instansi pembinanya. Jadi nanti ketika teman-teman menjabat sebagai analis SDM aparatur ataupun pranata SDM aparatur ataupun asesor dan auditor, nanti teman-teman akan mengikuti diklat di BKN. Ya, nanti teman-teman akan mengikuti diklat di BKN karena BKN merupakan
instansi pembina dari 4 jabatan ini. Nah, segala sesuatunya juga terkait peraturan dan segala macamnya itu nanti teman-teman akan mengikuti peraturan dari BKN. Seperti itu teman-teman, termasuk penetapan angka kredit ya. Nanti akan ada juknisnya, itu pun dari BKN. Seperti itu teman-teman. Juknis pelaksanaan tupoksi kalian sebagai pejabat kepegawaian. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah D, BKN. Nomor 20, jenis cuti yang tidak dapat diambil oleh P3K yaitu A. Cuti karena alasan penting, B. Cuti tahunan, C. Cuti sakit, D. Cuti melahirkan, E. Cuti bersama. Jawabannya adalah A. Cuti karena alasan penting. Ini tertera dalam PP nomor 49 tahun 2018 teman-teman tentang manajemen P3K ya. Jadi untuk teman-teman yang P3K nanti, yang jadi P3K nanti itu ada 4 jenis cuti yang teman-teman bisa ambil, yaitu cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Jadi ada 4 jenis cuti yang teman-teman bisa ambil. Nah, untuk cuti karena alasan penting ini hanya boleh diambil oleh PNS teman-teman. Jadi PNS itu ada 7 jenis cuti yang bisa diambil. Salah satunya adalah cuti karena alasan penting. Kalau P3K hanya 4 teman-teman. Jadi itu ya, salah satu yang membedakan PNS dan P3K. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Di video selanjutnya, saya akan mencoba membahas kompetensi yang lain ya. Saya akan masuk ke kompetensi manajerial. Jadi tetap stay di channel ini. Kalian bisa menjadikan channel ini salah satu referensi belajar kalian, dan tentu saja kalian tetap harus mencari referensi belajar yang lain. Semakin banyak referensi belajar teman-teman semua itu semakin bagus teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf ya jika saya ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.